Halo guys, di video kali ini aku bakal menceritakan tentang salah satu film yang berjudul Midnight Runners. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh salah satu aktor hebat, yaitu Park Seo Joon. Park Seo Joon di sini berperan sebagai Park Ji Eun, merupakan salah satu taruna akademi kepolisian. Kemudian ada Kang Hanel yang berperan sebagai Kang Hyol, serta ada aktor senior yang bernama Sung Dong Il berperan sebagai Profesor Yang. Film ini mengisahkan tentang dua siswa akademi kepolisian yang berusaha mengungkapkan kasus keji yang melibatkan perempuan muda. Di awal film, menampilkan Park Ji Eun dan para calon siswa akademi kepolisian yang sedang berpamitan dengan keluarganya untuk melanjutkan tes masuk akademi kepolisian. Disinilah awal mula pertemuan Park Ji Eun dengan Kang Hyol bermula. Mereka sering mengejek satu sama lain. Namun, pada saat tes lari, kaki Kang Hyol tersandung dan tidak bisa berlari. Park Ji Eun yang awalnya tidak ingin membantu karena diiming-imingi daging panggang oleh Hyol, Park Ji Eun pun tergoda dan dia pun mulai membantu Kang Hyol. Setelah kejadian tersebut, mereka pun menjalin persahabatan yang sangat dekat. Pada scene selanjutnya, mereka meminta izin kepada Profesor Yang untuk keluar ke salah satu klub malam, dan Profesor Yang pun mengizinkan mereka keluar. Setelah beberapa lama mereka bermain di klub malam, mereka pun keluar untuk mencari makan. Setelah makan, mereka keluar dari tempat makan tersebut dan melihat salah satu perempuan cantik lewat. Mereka pun mengikuti perempuan itu, berniat untuk berkenalan dan meminta nomor handphonenya. Namun, pada saat mereka ingin menghampiri perempuan itu, tiba-tiba ada orang dari dalam mobil memukul dan menculik perempuan itu. Mereka mengejar mobil itu, namun mereka akhirnya gagal. Mereka mencoba meminta bantuan ke kantor polisi terdekat, namun kasusnya harus diproses untuk waktu yang cukup lama. Karena mereka khawatir dan mereka tidak ada waktu untuk menunggu bantuan dari polisi, mereka pun berniat mencari penculik ini sendiri tanpa bantuan polisi. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan tempat para penculik itu, yaitu di salah satu tempat makan. Perkelahian pun terjadi. Mereka akhirnya berhasil menangkap pelaku penculikan dan meminta mereka untuk mengantarkan tempat di mana korban disekap. Pada scene ini, betapa terkejutnya Hyol dan Ji Eun. Mereka melihat banyak sekali korban wanita yang disekap dalam bangunan tua ini. Saat mereka ingin pergi dari tempat itu, ternyata mereka telah ditunggu oleh segerombolan preman yang menculik para perempuan ini. Mereka akhirnya dikeroyok dan tak sadarkan diri. Saat Hyol dan Ji Eun sadar, mereka telah digantung, dan Hyol menyadari bahwa mereka akan dibunuh dan organ dalam mereka akan dijual. Akhirnya, mereka pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, mereka dijemput oleh Profesor Yang. Ji Eun dan Hyol pun menceritakan kejadian keji yang mereka temukan. Ternyata, para korban penculikan ini adalah para perempuan muda. Mereka diculik untuk diambil sel telurnya dan dijual kepada pasangan suami istri yang sedang menginginkan anak. 아이만 갖게 해주세요. 제가 세상에서 가장 예쁘고 사랑스러운 아기를 선물해 드릴 겁니다.
Profesor Yang mengajak mereka kembali ke akademik dan membiarkan kasus ini ditangani oleh pihak yang berwajib. Setelah kembali ke akademik, mereka merencanakan sesuatu. Mereka berencana untuk kembali memecahkan kasus penculikan ini dan mempersiapkan diri dengan alat yang akan mereka gunakan. Mereka terus berlatih dan memulihkan tenaga dan energi. Pada scene selanjutnya, berkat bantuan senior yang bertugas memeriksa CCTV jalanan, mereka pun menemukan tempat para korban itu disembunyikan, yaitu di salah satu rumah sakit. Kemudian, mereka menghampiri rumah sakit tersebut dan bertemu dengan para preman itu lagi. Perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, para preman mampu mereka kalahkan dan mereka menyelamatkan para korban. Karena tidak mampu sendiri, mereka pun menghubungi Profesor Yang untuk meminta bantuan. Namun, jika mereka melapor pada Profesor Yang, mereka akan dikeluarkan dari akademik. Karena seharusnya mereka tidak boleh memecahkan kasus ini, sebab mereka belum resmi menjadi polisi, dan ini bukan tugas mereka. Namun, mereka sepakat untuk menerima konsekuensinya jika mereka harus dikeluarkan dari akademik. Setelah rapat pertemuan para dewan akademik, keputusan pun akhirnya didapat. Ternyata, mereka tidak dikeluarkan dari akademik. Mereka hanya harus mengulang sekolah 1 tahun lagi dan mendapatkan hukuman kerja bakti selama 500 jam. Pada saat mereka sedang melaksanakan hukuman kerja bakti, tiba-tiba salah satu perempuan korban penculikan menghampiri mereka dan memeluk sambil mengucapkan terima kasih kepada mereka. Cerita pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.